Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin menyapa dulu kita pagi hari ini. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, kita kembali ketemu pagi hari ini dalam mesbah doa. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sebabnya pagi hari ini patut kembali kita menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan oleh anugerah kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, kita alami dari hari lepas hari. Amin. Puji Tuhan. Mari berikan senyum yang terbaik. Saya senang kalau saudara menyambut setiap hari dengan senyum yang sukacita. Itu tandanya kita optimis menghadapi, menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Optimis menjalani dengan sukacita yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus taruh di hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada saat yang lebih indah dibanding kalau kita ada di hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Karena di sana kita boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Walaupun kita banyak mengalami persoalan, tantangan, tapi di hadirat Tuhan, saya jamin saudara akan merasakan damai dan ketenangan itu. Haleluya. Pagi hari ini kita mau kembali datang menghadap takhta hadirat Tuhan. Kita mau merasakan betapa indahnya kita ada di hadirat Tuhan. Amin, haleluya. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bersama katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa.
kasih-Mu, kami rindu menikmati kuasa-Mu. Kami rindukan Tuhan, selalu diam di hadirat-Mu, merasakan indahnya di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, amen, haleluya, amen. Kiara batakera laya basi, haleluya, amen, amen. Mari datang kepada Tuhan, berserulah kepada Dia, bersemangatlah dalam Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus, haleluya, glory, amen, amen, glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Mari doa lebih sungguh lagi. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, haleluya, amin. Senangkan hati-Mu, oh hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Mari senangkan Tuhan dengan pujian kita. Amin. Senangkan-Mu Tuhan, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini.
Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, boleh menikmati persekutuan yang intim di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya tiba untuk kami bersekutu dengan kuasa firman-Mu. Firman-Mu yang menghidupkan kami, Firman-Mu yang menyegarkan kami, Firman-Mu yang meneguhkan kami, Firman-Mu yang adalah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Urapan Allah, hikmat surgawi selalu ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Mari kita pegang Alkitab kita. Mari kita nyatakan bersama ya di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal 1. Ada satu tokoh, ya, ada satu tokoh Alkitab, suami istri mereka ya, suami istri. Injil Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Injil Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Ada tokoh suami istri di sana, saudara, yang begitu setia, yang kemudian akhirnya doa mereka dijawab oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya mari kita baca dulu ayat yang kelima. Injil Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Mari bersama-sama. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 2, 3. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Amin. Ayat yang ke-7, 2, 3. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Puji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ada dua tokoh ya. Yang suami namanya Yang suami namanya Zakaria, kemudian istrinya namanya Elisabet. Nah, suami istri ini adalah suami istri yang hidup dalam pergumulan. Sejak mereka menikah, mereka diperhadapkan dengan satu pergumulan supaya mereka dapat memiliki keturunan. Ini pergumulan mereka supaya mereka dapat memiliki pergumulan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun tahun berganti tahun, pergumulan mereka tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Tahun berganti tahun, belum juga saudara dijawab. Karena firman Allah berkata, Elisabet di sini dia mandul. Sekali lagi saudara, dikatakan di sini bahwa Elisabet itu mandul, tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul. Bahkan firman Allah berkata sampai usia mereka sudah lanjut, sudah umur lanjut, sudah lansia, sudah mau lansia saudara, sudah tua, belum juga punya keturunan. Tapi mari kita mau melihat bagaimana sikap kedua tokoh ini, suami istri ini,
walaupun doa mereka belum dijawab oleh Tuhan, walaupun pergumulan mereka belum terkabul, belum terwujudkan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ya. Ini menarik tapi sungguh menguatkan dan meneguhkan kita. Yang saudara yang hari-hari ini sedang hidup dalam pergumulan, yang hari-hari ini sedang hidup dalam doa, ya, yang hidup dalam pergumulan kepada Tuhan. Mari yang pertama kita lihat ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, dua orang ini saudara, mereka dikatakan adalah suami istri yang hidup menurut ketetapan Tuhan. Hidup benar, hidup menurut ketetapan firman Allah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berkomitmen hidup taat kepada Tuhan. Berkomitmen hidup terus sesuai firman Tuhan. Ya kan? Walaupun doa mereka belum dijawab oleh Tuhan, mereka tetap hidup saleh, hidup taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mereka selalu setia hidup taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Saudara, menjadi perenungan kita hari-hari ini, masihkah kita taat kepada Tuhan? Masihkah kita taat mendengar firman Tuhan? Masihkah kita taat melakukan firman Tuhan? Dikala pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, dikala doa kita belum dijawab oleh Tuhan, masihkah kita saudara hidup taat kepada firman Tuhan? Mari kita belajar mari kita belajar dari dua tokoh ini saudara ya. Mereka tetap taat, hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada kata, tidak ada istilah saudara tidak taat. Mereka mengucap syukur, mereka berterima kasih kepada Tuhan, walaupun doa mereka belum dijawab Tuhan. Luar biasa saudara ya. Luar biasa saudara. Ini dua sepasang suami istri. Ada banyak kali saudara kita menjalani hidup kita, ketika doa kita belum jawab oleh Tuhan ya, kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita mulai bersungut-sungut ya. Apalagi saudara, kita mulai ngomel, kok doa saya belum dijawab ya. Sudah lama kok saya berdoa, kok saya belum dijawab oleh Tuhan. Nih orang lain, teman saya sekali berdoa langsung dijawab oleh Tuhan. Nih teman saya baru beberapa hari sudah dijawab oleh Tuhan. Saya ini sudah bertahun-tahun, sudah sekian lama kok belum dijawab oleh Tuhan. Tidak ada kata-kata itu keluar dari mulut kedua sepasang suami istri ini. Tidak ada saudara, mereka tetap taat saja, mereka lakukan saja firman Tuhan ya. Mereka lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari menjadi perenungan dan mengingatkan kita, bahkan mungkin menegur kita. Apapun yang terjadi, doa kita belum terjawab oleh Tuhan ya saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap kita taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan, saya ini sudah setia ke gereja Tuhan. Tuhan, saya ini sudah setia memberi, udah bayar perpuluhan dengan setia, tapi kok saya belum diberkati Tuhan? Kok saya selalu ekonomi saya belum dipulihkan Tuhan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, mari tetap kita mengucap syukur, taat saja dengan firman Tuhan. Saya percaya sampai ada waktu yang tepat jawaban doa itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Jangan sekali-sekali saudara. Bahkan firman Allah berkata di dalam ayat yang kelima saudara ya, ayat yang keenam, mereka tidak bercacat
Maksudnya apa saudara? Mereka tetap hidup kudus, suci, berkenan kepada Tuhan. Ada terkadang kita ketika doa kita tidak dijawab, kita ngambek, kita mengeluh, akhirnya kita pergi kepada hal-hal yang berbau dosa, kita melakukan hal dosa, kita ngambek, kita marah sama Tuhan, kita bersungut, kita ngomel sama Tuhan, ngomel sama gembala, ngomel sama pemimpin, mentor kita dan lain sebagainya. Dan kemudian akhirnya kita apa? Kita berkecimpung lagi dalam dosa. Dosa menjadi pelarian kita, saudara. Karena apa? Marah sama Tuhan, doanya belum dijawab oleh Tuhan, pergumulannya belum dijawab oleh Tuhan. Tidak boleh seperti itu, saudara. Belajarlah kepada Sakaria dan Elisabet ini. Mereka tetap taat, hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan apalagi, saudara, mereka hidup terus dalam kekudusan. Ini luar biasa ini, saudara. Ya. Nah, yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang ke-8. Tunggu. Ya, ayat yang mulai ayat yang ke-8 saja ya. Lukas 1 ayat ke-8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Amen. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Terus Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. ya, sampai di situ firman Tuhan. Firman Allah berkata, Sakaria itu adalah seorang imam. Sakaria itu adalah seorang hamba Tuhan. Sakaria itu adalah seorang pelayan Tuhan. Saudara, di usianya yang sudah tua, kata firman Tuhan, Sakaria ini didapati sebagai seorang yang tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap setia melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Di tengah situasi, kondisi, dan keadaan doanya yang belum dijawab Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Ada terkadang kita, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam pergumulan hari-hari ini, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, kita lari dari panggilan kita. Kita marah dengan Tuhan karena doa kita belum dijawab. Kita tinggalkan pekerjaan Tuhan. Kita lalai, kita malas melakukan pekerjaan Tuhan. Padahal firman Allah berkata apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata firman Tuhan demikian. Tetapi banyak kali, saudara, ketika doa pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, kita mulai lalai melayani Tuhan. Kita mulai abaikan tanggung jawab pekerjaan Tuhan. Apalagi, saudara, bahkan kita meninggalkan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi tidak dengan Sakaria ini. Dia tetap setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, puji Tuhan, amin. Hal yang luar biasa, saudara, dari pribadi Sakaria ini yang patut kita contohi dan kita teladani. Saudara, lakukan saja apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun di saat dimana doa pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah setia. Amin, saudara, tetaplah setia, setia dan setia. Biarlah ketika Tuhan datang kedua kali, dia mendapati dan dia berkata, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Kita didapati sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun saudara berada, saudara yang menyaksikan ini, saudara yang mengikuti tayangan ini, dan saudara yang bersama-sama merenungkan firman Allah ini, mungkin ada banyak doa pergumulan yang belum engkau dapat. Sudah sekian tahun kita melayani Tuhan, tapi kok Tuhan pelayanan saya kok seperti ini terus? Kok Tuhan jiwa-jiwa belum bertambah? Tuhan belum ada lahir pertobat-pertobat yang baru, sehingga
ingin berkata kepada saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah hidup dalam kekudusan, hidup benar, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Setia dan taatlah terus kepada Tuhan. Sampai waktunya saudara akan ada terobosan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Tetaplah setia dengan Tuhan, berkomitmenlah terus dengan Tuhan. Sampai kau akan melihat dan mengalami ketika Tuhan bekerja, ketika lawatan Tuhan, ketika terobosan Tuhan terjadi, engkau akan tercengang-cengang seperti seorang yang sedang bermimpi, saudara. Di mana pelayanan yang Tuhan percayakan kepada engkau diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kepada pelayan-pelayan yang lain yang mungkin bukan full timer, tetap lakukan apa yang dipercayakan Tuhan melalui gembala sidang, ya. Sekecil apapun tanggung jawab pelayanan, mungkin engkau hanya guru sekolah minggu, engkau hanya seorang kolektan, ya, engkau hanya seorang aser, engkau hanya seorang yang besuk kunjungan, apalagi saudara, mungkin hal-hal pelayanan yang tidak terpandang, tidak dipandang oleh manusia, tapi sesungguhnya sekecil apapun yang kau lakukan, Tuhan melihat dari surga dan Dia senang melihat kita. Dan percayalah saudara, saatnya nanti Tuhan sediakan berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, luar biasa, ya. Ada satu hal lagi yang kita akan lihat, yang ketiga saudara, di dalam Injil Lukas ini tentang pribadi Zakaria ini. Ayat 18, ya, kita mulai baca ayat 13 dulu. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Amin. Terus Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Yes, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Amin, puji Tuhan. Saudara, yang kita lihat di sini, saudara, bagaimana akhirnya doa pergumulan dari Zakaria dan Elisabet dijawab oleh Tuhan. Sampai satu ketika datanglah malaikat Tuhan, Gabriel ini, saudara. Dia menyatakan, "Jangan takut hai Zakaria, hambaku, doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Istrimu mengandung dan akan melahirkan seorang anak, ya, dan engkau harus memberinya nama Yohanes." Haleluya. Akhirnya saudara, ya, apa yang dinantikan, yang didoakan Zakaria dan Elisabet, Tuhan jawab. Amin, saudara. Sampai saat yang tepat, wah, Tuhan menjawab doa mereka, luar biasa. Dan jawaban doa mereka itu, jawaban Tuhan atas doa mereka itu mungkin di luar apa yang dipikirkan oleh mereka. Karena apa? Ternyata saudara, anak mereka itu yang kemudian diberi nama Yohanes, yang kemudian menjadi Yohanes Pembaptis, itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara, ya.
Bahkan kata firman Tuhan, ya, dia dianugerahi saudara sebagai hamba Allah yang akan mendahului kedatangan Yesus pertama kali ke dunia ini. Oh, luar biasa, dia akan membuka jalan untuk kehadiran Yesus sebagai Tuhan di muka bumi ini. Luar biasa saudara ya. Ketika Tuhan jawab, hal yang luar biasa justru terjadi dan dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Amin, amin. Artinya saudara apa? Sebenarnya semakin berat pergumulan kita, semakin lama saudara Tuhan menjawab doa kita menurut ukuran kita. Tapi waktu Tuhan itu tepat sebenarnya, tidak terlambat. Nah saudara, semakin berat pergumulan kita, semakin besar sebenarnya jawaban mujizat doa, mujizat dan doa yang Tuhan, mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Semakin besar mujizat dan berkat yang Tuhan sediakan buat kita, semakin berat masalah yang kita hadapi, semakin besar berkat dan mujizat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin saudara, amin. Amin. Asal kita apa? Firman Tuhan katakan belajar dari Haleluya. seperti Elizabeth dan Zakaria ini. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, hidup menurut ketetapan firman Tuhan, hidup tidak bercela, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan apalagi saudara, yang mereka tetap setia melayani Tuhan. Luar biasa. Amin. Puji Amin. Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita sedang dalam pergumulan hari-hari ini, setialah terus, taatlah terus. Setia dan taat, setia dan taat sampai waktunya. Amin. Tuhan menjawab doa pergumulan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapa. Ku yakin Amin. Amin. saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kuat Karena kau menempat katakan hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama mari katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percaya terus kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Mujizatnya. Yes. Elizabeth dan Zakaria kemudian doa dan pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya juga Tuhan kalau Engkau menjawab doa Zakaria dan Elizabeth di saat waktu menurut mereka itu sudah terlambat. Tapi ternyata bagi Tuhan itu tidak ada yang terlambat. Ketika secara manusia tidak memungkinkan lagi mereka memiliki keturunan karena usia yang sudah tua, tapi ternyata Tuhan melakukan mujizat yang ajaib dan luar biasa dalam hidup mereka. Apa yang tidak terpikir oleh pikiran mereka itu yang Tuhan lakukan dan Tuhan sediakan kepada mereka. Tetaplah setia, tetaplah tekun berdoa sampai waktu yang tepat. Tuhan jawab setiap doa pergumulan kita. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kita percaya bahwa waktu Tuhan itu terbaik dalam hidup kita. Amin, saudara. Selalu waktu Tuhan itu tepat. Tetaplah tekun, setia bersemangat dalam doa kita. Amin. Sekali lagi, waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang kamu jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 amin, 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 amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Waktu Puji yang Tuhan. terbaik bagi kami, waktu Terima yang kasih. terindah bagi kami Tuhan. Telah kami Terima menanti-nantikan kasih, Engkau Yesus. Tuhan. Terima kasih. Kami tidak menyerah Terima Tuhan terhadap kasih, kehidupan Tuhan. ini, terhadap masalah yang kami hadapi. Glory, Kami mau glory bagi menantikan Kau. jawaban dari Engkau Tuhan. Glory Seperti bagi Kau. Zakaria dan Elizabeth yang menantikannya dengan setia, Tuhan menantikan Engkau yang tetap setia dan taat melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Amin, Tuhan. amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan bahwa kami juga Tuhan, kami tetap setia Puji melayani Tuhan, Engkau. puji Tuhan, Tetap puji setia Tuhan, Tuhan puji menantikan Tuhan, puji jawaban-Mu Tuhan, puji Tuhan. Tuhan. Karena kami percaya waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Amin, Dan amin, kami amin. percaya Tuhan semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Bapa yang mengingatkan kami untuk kami tetap setia, tetap taat, tetap hidup kudus, tidak bercacat, dan hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yes, yes. Terima Amin. kasih oleh karena itu Tuhan. Puji Pakailah Tuhan, kami puji Tuhan, Tuhan. ampuni kami. Apabila apa yang tidak ada, apabila Puji lakukan Tuhan, ada yang puji tidak Tuhan, berkenan di puji hadapan-Mu, Tuhan. ampuni kami Bapa. Ampuni kami, ampuni kami, Tuhan, Bapa, di ampuni. dalam nama Amin. Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Benar, Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami Bapa. Yes, Jadi Tuhan. terang dalam hidup Amin, kami. amin. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat teladan yang telah Engkau berikan lewat Puji Zakaria Tuhan. dan Elizabeth. Terima kasih Glory Tuhan, bagi terima Tuhan. kasih. Kami Haleluya. percaya kami yang ada pada pagi hari Yes, ini. Tuhan. Kami percaya juga kami akan tetap setia. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu saat ini yang bersama dengan kami untuk tetap setia menantikan jawaban-Mu Tuhan. Glory Dan bagi kami tidak menyerah dalam kehidupan ini. Walaupun masalah, persoalan, tantangan yang merintangi, menghalangi Setuju. setiap langkah kami, tapi kami percaya ada tangan-Mu Tuhan yang setia bagi kami, tangan-Mu yang selalu menolong kami, yang menguatkan kami Bapa. Terima Terima kasih kasih, Tuhan, terima Yesus. kasih. Terima kasih. Biarlah kami tetap hidup kudus di dalam Engkau, tetap setia Tuhan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami juga berdoa bagi setiap suami, istri, anak-anak. Makasih, Oh Tuhan, supaya mereka hidup terima kudus, hidup kasih, berkenan di terima hadapan-Mu. kasih. Mereka mengalami pertobatan, mereka menjadi baru Glory. Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu akan tercurah bagi setiap keluarga-keluarga Bapa. Baik itu suami istri yang belum bertobat, kami percaya Engkau menjamah hati mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Bapa, Terima kasih, jamah Tuhan. mereka Bapa Jamah dalam nama Yesus. dalam nama Yesus, Sehingga mereka dalam boleh nama Yesus. mengalami Amin, amin, Engkau Tuhan, berjumpa dengan Engkau yang begitu Amin, penuh amin, dengan amin, amin. kasih. Kami berdoa Tuhan setiap Puji anak-anak Tuhan, Tuhan, puji Tuhan. oh yang sudah tidak hidup kudus, yang tidak hidup berkenan di hadapan Yes, kami, Tuhan. berdoa Oh, Tuhan, pulihkan Tuhan kondisi fisik mereka, pulihkan kondisi dalam bisnis nama mereka, Yesus, dalam nama Tuhan dalam nama Yesus, Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Dalam mereka nama tetap Yesus, menjaga dalam. kekudusan. Oh dalam masa muda mereka Bapa, di dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Puji juga Tuhan. berdoa buat kerinduan. Oh setiap keluarga-keluarga yang belum memiliki anak, kami berdoa Tuhan supaya istri mereka, oh Tuhan di Dalam dalam nama nama Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan. jamah kandungan Tuhan, mereka jamah Bapa. dalam Buka nama kandungan mereka sehingga Glory, mereka glory bagi memiliki nama. anak yang Dalam nama menanti-nantikan Yesus. anak mereka. Biarlah mereka Dalam tetap nama berharap Yesus. kepadamu bahwa mujizat nyata seperti Haleluya. Elizabeth yang dalam masa Amin, tuanya Engkau beri
memberikan seorang anak. Kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ketumpang tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tinggal setiap Tuhan kerinduan para wanita, para istri-istri yang belum memiliki keturunan, oh Tuhan akan terjadi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Mereka tetap setia menantikan Engkau, tetap setia berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa setiap keluarga yang sudah retak, yang sudah menjauh, Tuhan biar Engkau pulihkan. Oh Tuhan, keluarga mereka, suami istri, hubungan mereka dipenuhi dengan kasih-Mu kembali. Kasih yang daripada Allah Bapa, kasih agape di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan, supaya mereka tetap setia melayani Engkau, sungguh-sungguh melayani Engkau. Memberkati setiap gembala-gembala, para penginjil-penginjil, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Berikan mereka kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu Tuhan, marifat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka Bapak, berkati mereka Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah kan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan akan ditinggikan, dimuliakan, dan kesaksian-kesaksian bahwa mereka menerima berkat-berkat-Mu Tuhan akan terjadi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami Bapak Jokowi, seluruh menteri jajaran kami dan di bawahnya. Kami berdoa Tuhan, terus pakai Tuhan para pemimpin kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati TNI Polri yang menangani keamanan bagi bangsa dan negara, bagi setiap kota-kota. Biar mereka Tuhan berikan hikmat juga Tuhan, biar mereka sungguh-sungguh menertibkan keamanan masyarakat di Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan, berkati Tuhan apapun yang mereka lakukan Bapak di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kamu berkati tenaga medis, dokter, perawat yang berada di garda depan COVID-19 ini. Kami berdoa supaya mereka tetap juga semangat Tuhan untuk melayani pasien-pasien COVID-19 ini Bapak. Kami berdoa, oh Tuhan, COVID-19 ini Tuhan akan, oh Tuhan Yesus, akan dapat diatasi oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat, kami memberkati lingkungan tempat tinggal kami. Kami memberkati tetangga kami. Kami memberkati kota kami di dalam nama Yesus. Kami memberkati bangsa kami Indonesia ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kota kami Tuhan, diberkatilah kampung, desa, dusun dimanapun kami berada dalam nama Yesus. Dan tempat tinggal kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sepanjang hari ini kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah atas kami, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera melingkupi kami. Amin. Terima kasih Bapak. Oh Tuhan, Raja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan, Kau memberkati, memberkatiku. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk keluarga dari Mimi yang ada di Ngabang. Ya.
berduka cita, Tuhanlah sumber penghiburan, sukacita, damai sejahtera buat mereka dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi di tengah keluarga ini tidak akan membuat mereka undur lemah dari Tuhan. Nah, kami percaya Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya rancangan yang indah dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Sahabat kami Billy juga yang ada bersama istrinya yang ada di Ungaran, Jawa Tengah sana. Tuhan tolong mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka secara sempurna dalam nama Yesus. Segala virus apapun, gangguan apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang hari ini jaga itu, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman dalam naungan Tuhan, kami aman dalam lindungan kuasa Tuhan. Kuasa maut, kecelakaan, sakit, penyakit kami batalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih. Makasih Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera Kristus memerintah atas kami. Semangat yang baru terus ada dalam hidup kami. Mari angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua pagi hari ini, sehari ini, sampai Dia datang kedua kali menjemput kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama katakan Jesus reigns, 7 time go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Amen.